Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 30 Januari 2026. Dan tentunya Tribun Timur menyajikan berita terkini dan juga terupdate yang datangnya dari kabupaten ataupun juga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti di siang hari ini, informasi mengenai Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia LUWU yang warning demo pemekaran Luwu Raya akan berlanjut. Dan tentu untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Fakih dari Kota Makassar. Selamat siang rekan Fakih. Selamat siang, Tribuners. Ya, baik. Disampaikan untuk Tribuners ketahui bagaimana kemudian dan juga kapan dan di mana juga pertemuan antara Ikatan Mahasiswa Luwu Raya dengan para kepala daerah mungkin. Silakan. Aksi unjuk rasa yang berlangsung selama 2 pekan belakangan terkait dengan pemekaran Provinsi Luwu Raya telah memanas di Sulawesi Selatan. Semalam pada Kamis 29 Januari 2026 malam, akhirnya Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengundang seluruh kepala daerah yang berada di wilayah Luwu Raya hadir, antara lain Bupati Kabupaten Luwu, Fatahudin, kemudian ada Wali Kota Palopo, Neri Trisal, Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, serta Bupati Luwu Timur, Irwan Bahari. Kemudian hadir juga perwakilan dari mahasiswa melalui IPMIL Raya yang merangkum mahasiswa dan pemuda asal kabupaten di wilayah Luwu Raya. Pertemuan berlangsung selama sekitar 2 jam lebih di Barugasta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis 29 Januari 2026 malam tadi. Selama 2 jam pertemuan berlangsung tertutup, mempertemukan para kepala daerah Gubernur Sulawesi Selatan yang didampingi juga oleh Forkopimda, antara lain Ketua DPRD Sulsel, Andi Rahmatika Dewi, kemudian Kapolda Sulsel, serta Pangdam 14 Sanudin, yang juga ikut dalam pertemuan tersebut. Hanya saja pertemuan tersebut banyak membahas mengenai syarat-syarat bagaimana terbentuknya baik itu Provinsi Luwu Raya dan juga Kabupaten Luwu Tengah. Hal ini yang dirasa oleh mahasiswa asal wilayah Luwu Raya melalui IPMIL tidak mendapatkan jawaban terkait tuntutan pemekaran wilayah Luwu Raya. Dirinya menganggap bahwa pertemuan semalam hanya formalitas belaka dan juga tidak menemukan jawaban terkait solusi bagaimana pemekaran Provinsi Luwu Raya ini bisa disetujui baik itu pemerintah pusat maupun DPRD Sulawesi Selatan. Dan akhirnya IPMIL Raya mengancam bahwa gerakan aksi unjuk rasa melakukan blokade pada ruas-ruas perbatasan di wilayah Luwu Raya itu akan berlanjut selama beberapa hari ke depan, sembari menuntut kembali terbentuknya Provinsi Luwu Raya. IPMIL Raya menilai Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman hanya menyampaikan hal-hal normatif saja dari aturan-aturan dan tidak menyatakan bahwa mendukung Provinsi Luwu Raya. Hal ini yang dirasa janggal oleh IPMIL Raya dan tuntutan untuk pemekaran Luwu Raya tidak tersampaikan dan tidak ditanggapi secara solutif oleh pemerintah provinsi. Hingga IPMIL Raya mengancam bahwasanya aksi masih akan terus berlanjut, blokade pada ruas-ruas jalan Trans Sulawesi akan dilanjutkan dan sampai Provinsi Luwu Raya bisa mendapatkan jalan di Kementerian Dalam Negeri dalam hal pembentukan daerah otonomi baru. Seperti itu rekan Kio. Baik, rekan Fakih, ini kan juga ada informasi yang kita terima dan kita lihat bersama di media sosial begitu ya, bagaimana satu video yang tentunya juga mungkin banyak yang spekulasi dan juga menilai bahwa ada kekecewaan yang dirasakan oleh para
teman-teman IPMIL Raya ini. Dan mungkin seperti apa alasan mereka kemudian menilai pertemuan ini menimbulkan kekecewaan, dan seperti apa bentuk kekecewaan mereka sampaikan dalam bentuk seperti apa di malam kemarin? Ya, forum yang mempertemukan dari Kepala Daerah Solo Raya, Gubernur Sulsel, dan juga mahasiswa ini berakhir sekitar pukul 22.35 waktu Indonesia Tengah. Kemudian setelah forum ini selesai, para mahasiswa langsung berkumpul di Barugasta Cita, sembari Gubernur Sulawesi Selatan meninggalkan Barugasta Cita menuju ke wilayah rumah jabatan yang berjarak hanya beberapa meter dari Barugasta Cita. Nah, saat berjalan menuju ke rumah jabatan, Gubernur Sulawesi Selatan sempat dicegat oleh jajaran mahasiswa untuk berdialog. Namun kata sudah larut malam, dialog itu akhirnya ditunda untuk beberapa saat, dan akhirnya para mahasiswa dan juga pemuda Lura ini kembali ke Barugasta Cita, lalu membuat video ya bagaimana melampiaskan kekecewaannya dari forum pertemuan antara Gubernur Sulawesi Selatan dan juga 4 kepala daerah asal Lura ya. Kekecewaan yang disampaikan Ketua Umum PP IPMIL Luwu Yandi terkait dengan dirinya maupun mahasiswa serta kepala daerah ini ingin ada komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pembentukan Provinsi Luraya, lalu Provinsi Sulawesi Selatan mengawal pembentukan Provinsi Luraya ini. Namun harapan itu nampaknya belum bisa disampaikan sebagai sebuah komitmen oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Sehingga hal ini yang menimbulkan kekecewaan dari para mahasiswa dan juga pemuda Luraya yang hadir pada forum semalam. Karena mereka tidak mendapatkan jawaban komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengawal pembentukan Luraya hingga di Kementerian Dalam Negeri. Seperti itu rekan Vio. Oke, berarti hingga saat ini informasi yang kita bisa terima bahwa seperti apa sebenarnya sikap dari Pemprov Sulsel sendiri terhadap tuntutan pemekaran Luwu Raya tersebut. Apakah kemudian juga ada sikap yang akan diambil dengan adanya statement akan ada penutupan jalan lagi seperti yang terjadi beberapa hari lalu, atau seperti apa yang kemudian diambil sikapnya? Ya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di wilayah daerah tidak mengambil keputusan apapun dalam situasi pemekaran Luwu Raya ini. Gubernur Sulawesi Selatan kembali menjelaskan bahwasannya seluruh keputusan berada di pemerintah pusat. Aturan-aturan mengenai pemekaran daerah itu diatur oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan terbatas dalam hal pembentukan provinsi baru. Nah, sementara itu juga Andi Sudirman kembali menjelaskan bahwasannya masih ada moratorium daerah otonomi baru. Moratorium ini adalah kebijakan untuk penundaan terhadap seluruh usulan-usulan pembentukan daerah otonomi baru, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, yang telah berlaku sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2014 lalu. Nah, moratorium DOB ini ditetapkan imbas dengan hasil evaluasi yang melihat daerah otonomi baru yang sudah terbentuk sebelum 2014 ini belum bisa menghasilkan daerah yang mandiri secara fiskal dan lebih banyak bergantung terhadap dana transfer dari pusat. Nah, sehingga moratorium ini juga masih berlaku hingga saat ini. Nah, respon pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali lagi bahwasanya kebijakan mengenai dengan pemekaran ini berada di tangan pemerintah pusat, dan selama moratorium itu belum dicabut maka sulit untuk membentuk provinsi baru. Memang ada kebijakan khusus, misalkan pada proyek strategis nasional seperti yang terjadi di Papua, bahwasanya sudah berlangsung pemekaran untuk beberapa provinsi di tengah moratorium yang masih berlaku. Itu pun hanya karena pemerintah pusat mempunyai proyek strategis nasional di wilayah Papua, dan itu menjadi eksklusif khusus di wilayah Papua. Dan ini yang tidak bisa secara semerta-merta bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengurus terkait dengan pemekaran Luwu Raya. Terkait aksi blokade sendiri, Andi Sudirman mengingatkan bahwa pentingnya untuk menjaga bagaimana menyampaikan aspirasi secara bijak. Blokade jalan yang berlangsung ini mempengaruhi terkait kehidupan masyarakat umum.
harga barang logistik kemudian naik, BBM yang semakin langka, dan ini akan merugikan masyarakat Luwu sendiri. Sehingga memang Andi Sudirman kembali mengingatkan mahasiswa untuk lebih bijak menyampaikan pendapat atau aspirasi di publik, mengingat kebutuhan-kebutuhan masyarakat harus tetap diperhatikan agar perekonomian di wilayah Luwu Raya ini bisa terjaga stabilitasnya. Seperti itu, rekan Pio. Menyambung tadi dengan apa yang sudah disampaikan rekan Faki, bahwa ada beberapa dampak yang dikhawatirkan juga jika tentu warning yang diberlakukan dari IPMIL Raya ini betul-betul dilaksanakan. Tapi sampai saat ini apakah sudah ada informasi mengenai potensi demo lanjutan pasca pertemuan malam tadi? Kira-kira ada informasi mengenai tanggal dan waktunya? Hingga saat ini mengenai tanggal dan waktu demonstrasinya masih belum disampaikan, baik itu dari IPMIL Raya sendiri, namun IPMIL Raya memastikan bahwa akan ada aksi lanjutan di wilayah Luwu Raya, dan itu masih akan berlangsung diprediksi pada pekan-pekan depan, sembari menunggu bagaimana respon pemerintah pusat yang beberapa waktu lalu sempat mengundang perwakilan DPRD di seluruh raya. Sehingga sampai saat ini hanya bisa dipastikan bahwa akan ada aksi demonstrasi, namun untuk tanggal dan juga jamnya masih dalam koordinasi dari IPMIL Raya, seperti itu. Baik, terima kasih atas laporannya di siang hari ini rekan Faki. Kami menunggu update terbarunya mungkin yang relevan ataupun juga sejalan dengan yang kami wartakan hari ini ataupun juga informasi lainnya yang datangnya dari Kota Makassar. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas untuk rekan Faki. Dan berikut untuk Tribuners kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Faki. Berikut juga pernyataan dari Ketua PP IPMIL Luwu, ada Yandi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Saya kasih lurus dulu Pak. Dan yang misalnya pada hari ini, kenapa ada beberapa anggota dewan yang masuk ke dalam menggunakan kuota dari nama langsung dia sudah teriaki lagi. Bayangkan pakat pada aspirasi sudah siap menerima nanti tidak sampai itu komisi 2. Dan selesai bagus kita ya, nanti kalau selesai ketemu Pak Guru ya baru kami kasih pernyataan atau komentar setelah selesai. Siap. Saya kasih lurus dulu Pak. Dan yang misalnya pada hari ini, kenapa ada beberapa anggota dewan yang masuk ke dalam menggunakan kuota dari Nama langsung dia sudah teriaki lagi. Bayangkan pakat pada aspirasi sudah siap menerima nanti tidak sampai itu komisi 2. Ya. Dan selesai bagus kita ya, nanti kalau selesai ketemu Pak Guru ya baru kami kasih pernyataan atau komentar
setelah selesai. Siap. Saya kasih lurus dulu Pak. Dan yang misalnya pada hari ini, kenapa ada beberapa anggota dewan yang masuk ke dalam menggunakan kuota dari Nama langsung dia biasa diteriaki lagi. Bayangkan pakai ada juga badan aspirasi juga sudah siap menerima agenda. Nanti dari sana ya nanti dari sana kita komisi 2. Ya, dan selesai bagus kita. Ya nanti kalau selesai ketum pagung ya baru kami kasih pernyataan atau komentar setelah selesai. Siap. Saya kasih lurus dulu Pak. Dan yang misalnya pada hari ini, kenapa ada beberapa anggota dewan yang masuk ke dalam menggunakan kuota dari Nama langsung dia biasa diteriaki lagi. Bayangkan pakai ada juga badan aspirasi juga sudah siap menerima agenda. Nanti dari sana ya nanti dari sana kita komisi 2. Ya, dan selesai bagus kita. ya nanti kalau selesai ketum pagung ya baru kami kasih pernyataan atau komentar setelah selesai. Siap. Saya kasih lurus dulu Pak. Dan yang misalnya pada hari ini, kenapa ada beberapa anggota dewan yang masuk ke dalam menggunakan kuota dari Nama langsung dia biasa diteriaki lagi. Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat,
PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN WIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN WIP Sulawesi merampungkan kartu induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN WIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.